Belajar berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Jadi ada yang nggak hadir ya? Ya. Siapa yang hadir? Ada lagi yang hadir kan? Semua sehat. Untuk pelajaran hari ini kita bahas awal bab pertama. Kita bahas pelajaran yang lalu tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kitab-kitab Allah itu ada berapa? Nah, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita bahas dulu nih. Kita jelasin sedikit lagi, biar nggak lupa untuk selanjutnya lagi, biar lebih mudah diingat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu kitab Taurat ya. Kemudian yang kedua, kitab apa? Quran, Bu. Kitab Zabur. Jadi kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi ini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran sudah tahu belum? Jadi kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. 611 sampai berapa tuh? Coba dibuka bukunya, Supri. Diturunkan dari tahun berapa sampai ke berapa? Nih, jadi 611 sampai 632 Masehi. Udah ingat kan? Kita lagi ya, kita lanjut ke bab selanjutnya. Menghindari Minuman keras. Minuman keras, kemudian judi, kemudian apa lagi? Pertengkaran. Yang pertama, menghindari minuman keras. Caranya gimana? Tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung alkohol. Minuman yang mengandung alkohol, yang memabukkan, yang membuat kesadaran kita menurun. Jadi kenapa Allah melarang umatnya meminum minuman keras? Supaya apa? Supaya umatnya selalu mengingat Allah. Karena ketika kita meminum minuman keras, itu kita akan melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai umatnya itu diwajibkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supri gimana? Rambutnya bagus nih ya? Benar dulu. Kemudian udah ingat kan? Minuman keras itu apa aja? Tua, merah, cium, macam-macam lah Bu kayaknya. Macam-macam ya. Jadi sebisa mungkin menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan minuman keras. Kalau disuruh kawannya nyicip-nyicip, jangan mau, karena sekali nyicip boleh lah, karena gratis. Untuk selanjutnya kan beli, jelas nggak gratis. Jadi kita menghindari. Kemudian yang kedua,
rumah semakin menyempit. Kemudian anak bisa jadi tumbalnya, kemudian istri bisa kena pukul juga. Kenapa? Orang yang sudah berjudi dia akan malas untuk Kerja. Dia tahu efek sampingnya efek sampingnya sangat banyak. Jadi tidak baik, Allah tidak menyukai orang-orang yang berjudi. Nah, sebisa mungkin kalau ada tetangga, ada kakak dan yang lain sebagainya, ada yang ikut judi online juga kan ada kan? Slot. Nah, itu kan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu menghabiskan uang. Jadi yang seharusnya bisa untuk yang lain, jadi untuk kayak gitu kan cuma-cuma, percuma, menghabiskan waktu, uang dan tenaga pikiran kita, menghambur-hamburkan harta. Iya. Jadi ada yang mau tanyain nggak? Sudah Bu? Sudah. Oke, kita lanjut ke menghindari pertengkaran. Menghindari pertengkaran itu yang mana? Berdamai, Bu. Berdamai. Tidak boleh sombong, Bu. Sombong, sok-sokan. Ya, jangan sok-sokan. Menghindari pertengkaran itu karena kita awalnya kita bercanda misalnya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, lisan kita itu harus kita jaga. Karena ada pepatah mengatakan mulut adalah harimau. Nah, jadi kita sebisa mungkin menghindari lisan kita berbuat berkata buruk, kemudian menyinggung orang lain, kemudian apa lagi? Berbuat Mulut kita biasanya suka orang lain, Bu. mengeluarkan lisan yang membuat orang lain jadi tersinggung, kemudian sakit hati. Karena orang yang sakit hati itu lebih susah mengobatinya ketimbang orang yang kena pukul. Kenapa? Dia langsung nusuk ke hati. Karena lidah itu kan tidak berpukulan, tapi lebih tajam dari pukulan pedang. Nah, ya itu. Nah, kemudian apa lagi? Selain itu, Tidak menghasut. nah, tidak boleh menggibah, mengadu domba, itu bisa menyebabkan pertengkaran sesama saudara. Karena itu keluar dari mana? Dari lisan kita. Nah, itu menjadi pertengkaran juga. Karena biasanya kita kan misalnya Iqbal sama Supri, Supri itu ternyata suka gini-gini kata si Iqbal. Nah, ternyata kawan yang diajak cerita tadi si Ariel ini kemudian ngadu sama si Supri. Nah, Supri ternyata langsung datang ke rumahnya si Iqbal. Nah, disitulah terjadi pertengkaran. Bisa juga adu bacok. Nah, bisa adu jotos. Nah, segala sesuatu yang berawal dari mulut kita yang awalnya cuma sekedar iseng-iseng atau cuma merumpi, gibah. Nah, ya, fatal, dapat berakibat buruk kepada orang lain. Jadi kenapa Allah juga melarang kita menggibah? Itu karena kita takut menjadi pertengkaran antar umat. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Nah, jadi sebelum Ibu kasih tugas, Ibu ulang lagi dari awal, dari menghindari minuman keras. Minuman keras biasanya terjadi pada anak-anak muda, anak-anak remaja. Biasanya suka kumpul-kumpul nggak seperti ini. Kawannya biasanya ada yang udah nggak sekolah kan? Nah, biasanya tuh, alah nggak usah sok-sokan nggak mau minum, pasti gitu kan? Nah, biasanya kayak gitu tuh kayak menghasut. Nah, jadi yang kayak gitu teman kayak gitu nggak usah dideketin. Boleh berteman dengan siapa saja, berteman dengan preman, dengan pembunuh sekalipun, asal kita bisa menjaga diri. Kemudian apalagi selain itu membatasi diri kita supaya kita dapat berteman dengan semua orang, tapi kita juga tidak menyinggung orang itu. Dengan cara apa?
saya lagi nggak enak badan, jadi saya menghindari minuman keras. Itu contohnya, contoh kecilnya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Biarpun itu cuma preman ya. Kalau kita bisa menjaga hati kita, bisa mengaman hatinya preman itu, kita bisa berteman dengan preman. Contohnya, Mbak Supri nih, jalan. Supri, orang-orang tuh lagi nongkrong. Sini dulu. Ternyata orang tuh lagi minum juga. Cicip dulu ini minumnya. Nah, ternyata Supri suruh minum. Bang, saya lagi pokoknya sebisa mungkin bikin alasan, jangan sampai menyinggung orang lain. Saya perutnya lagi nggak enak. Ini mau ke apotek, mau beli obat. Jadi saya iya, jadi kita dianjurkan untuk menolak dengan bahasa yang baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu untuk minuman keras. Ya, udah ngerti? Udah, Bu. Jadi kita boleh berteman dengan siapa saja, dengan pembunuh ataupun pengedar narkoba sekalipun. Kalau kita bisa menjaga diri, membatasi diri, kita bisa berteman dengan siapa saja. Oke, kita lanjutin. Kita ulang lagi. Yang menghindari judi. Menghindari judi tadi ada? Ada 3. Kok ada 3? Apanya ada 3? Apa itu? Ada Hah? menghindari judi. Supaya kita terhindar dari dosa. Iya. Orang kita nggak boleh judi kok malah gitu, ada niat. Nah, jadi selain itu supaya apa lagi? Supaya kita tidak Supaya keluarga tidak terlantar. Kan dari awal tadi udah dikasih tahu bahwasanya ada supaya kita, keluarga kita tidak merasakan yang namanya judi. kok judi lagi. Dosa. Dosa, kita wajib untuk menghindari Judi. kemudian apa lagi? Menjauhi Judi. selain itu apa lagi? Supaya apa? Supaya kita selamat dunia akhirat, karena judi itu kan perbuatan dosa. Subhanallah. Ya dosa kan? Haram kan dosa? Ya oke. Udah kan? Kita lanjut sekali lagi yang terakhir, menghindari pertengkaran. Jadi kita dianjurkan untuk membuat orang lain jangan sampai tersinggung dengan ucapan kita. Kemudian apa lagi? Menjaga lisan kita supaya kita berbuat baik, membaca zikir, kemudian apa lagi? Bersolawat dan lain sebagainya. Jadi kita mulut diciptakan untuk berkata yang baik. Jangan sampai keluar bahasa binatang dari mulut kita, supaya apa? Kadang orang lagi mulutnya nggak bagus, jadi membuat tersinggung orang lain. Nah, ada yang mau nanyain nggak? Nggak. Untuk tugas selanjutnya minggu yang akan datang, ini masih berhubungan dengan menghindari pertengkaran, kemudian judi, dan juga apa satu lagi? Menghindari minuman keras. Jadi tugasnya tolong cari hadis yang berhubungan dengan judi,